Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasi kelompok kami dan juga akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Alin Hayusfinaya dengan NIM 2003101125. Yang kedua ada Devin Rizky dengan NIM 2003101124. Dan yang ketiga dengan saya sendiri Dian Ratnasari dengan NIM 2003101131. Dan yang keempat ada Dwi Hardianti dengan NIM 2003101112. Dan yang kelima ada Irsyad Rizkullah dengan NIM 2003101132. Dan yang keenam ada Pramesti Wahyu dengan NIM 2003101102. Dan yang terakhir ada Siti Khalifah dengan NIM 2003101093. Langsung saja kita menuju pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Rizkullah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari pengorganisasian atau pengarahan. Kemudian sebagian orang mungkin bertanya-tanya mengapa manajemen sumber daya manusia ditempatkan di dalam fungsi pengorganisasian dan bukan di fungsi pengarahan atau keimplementasian. Ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia ditempatkan pada bagian fungsi pengorganisasian. Alasan pertama yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen sumber daya manusia terkait erat dengan kegiatan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam bagian-bagian dalam organisasi. Jika demikian halnya, maka manajemen sumber daya manusia dimasukkan sebagai bagian dari fungsi pengorganisasian dikarenakan salah satu esensi dari fungsi pengorganisasian adalah pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi ke dalam suatu struktur organisasi tertentu yang dibentuk. Alasan kedua, fungsi pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian. Siapa yang akan diarahkan dan dimotivasi, misalnya sekiranya dalam fungsi pengorganisasian penempatan sumber daya manusia belum dilakukan. Alasan ketiga, sekalipun kegiatan motivasi mengarahkannya termasuk ke dalam fungsi pengarahan, namun demikian kunci pokok pertama sebelum sumber daya manusia diarahkan dan dimotivasi adalah ketika sumber daya manusia ditentukan dan ditempatkan di mana kegiatan menentukan dan menempatkan lebih cenderung berada di dalam fungsi pengorganisasian. Kemudian alasan keempat, dikarenakan ilmu sosial, khususnya ilmu manajemen, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan saling berkaitan. Maka penulis berpendapat tidak terlalu menjadi masalah sekiranya manajemen SDM ini ditempatkan di bagian fungsi pengorganisasian maupun di bagian fungsi pengarahan. Untuk menjembatani hal tersebut, maka penulis menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai bagian akhir dari fungsi pengorganisasian. Dengan demikian bisa menjembatani antara fungsi pengorganisasian dan fungsi pengarahan. Kemudian di slide selanjutnya berjudul tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.
informasi sumber daya manusia di sini mencakup keseluruhan manusia yang ada di dalam organisasi perusahaan, yaitu mereka yang secara keseluruhan terlibat dalam operasional bisnis perusahaan dari level yang paling bawah sampai ke level yang paling atas. Kemudian manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses berkelanjutan yang kemudian sejalan dengan proses operasionalisasi perusahaan. Maka perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus dalam organisasi perusahaan. Kemudian pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam struktur organisasi perusahaan, bagian yang bertanggung jawab dan berfungsi mengelola urusan sumber daya manusia ini adalah bagian sumber daya manusia atau biasanya lebih dikenal dengan bagian personalia. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari dengan NIM 2003101131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Oleh karena kesuksesan dari manajemen sumber daya manusia ini sangat memegang peran kunci, oleh karena itu dapat dikatakan peran manajemen sumber daya manusia ini sangat vital bagi terwujudnya tenaga kerja yang produktif, efektif, dan efisien. Mengikuti definisi dari Peter F. Drucker, efektif di sini didefinisikan sebagai tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang benar, atau bisa disebut dengan doing the right things. Artinya, setiap tenaga kerja tahu dan mampu memilih, menganalisa, serta melakukan apa yang harusnya dilakukan dalam kaitannya dengan fungsinya di dalam perusahaan dan kaitannya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan efisien di sini dimaksudkan sebagai tenaga kerja yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan benar, atau bisa disebut dengan doing things right. Artinya, setelah tenaga kerja memahami dan mampu mengetahui apa yang semestinya dilakukan, namun juga tenaga kerja mampu melakukannya dengan benar. Berdasarkan konsep ini, maka kunci pokok manajemen sumber daya manusia adalah how to find or get the best person and how to maintain it. Bagaimana mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tersedia dalam organisasi bisnis kita, dan bagaimana memelihara orang yang tepat bagi bisnis yang sedang kita jalankan. Juga memerlukan proses dari mulai merencanakan, mendapatkan hingga memelihara orang yang tepat tersebut secara mekanis. Maka keseluruhan proses tersebut dinamakan dengan proses manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna mendapatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang berkaitan kepada tenaga kerja tersebut. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama yang terdiri dari 1. Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaat sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, Personnel Development, yaitu
Mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, intensif jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. 5. Personnel utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga sperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perumpamaannya, sekalipun misalnya sebuah perusahaan telah memiliki sumber daya manusia yang andal dan memadai, namun perusahaan juga perlu memastikan akan keterpeliharaan dan ketersediaannya di masa yang akan datang. Kaskus-kaskus seperti halnya pembajakan tenaga kerja, yaitu larinya tenaga kerja ke perusahaan lain dan lain sebagainya, merupakan salah satu indikasi perlunya sebuah perencanaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya Devin Rizky Purnananda Jatmika dengan NIM 200310111124. Di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan sumber daya manusia atau disebut dengan Human Resource Planning. Yang pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan, artinya kualifikasi sumber daya manusia yang nantinya dirumuskan sudah semestinya memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam perencanaan strategi perusahaan. Bagian personalia harus memastikan bahwa SDM yang direkrut mampu menunjang rencana perusahaan. Yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Pada tahap ini ada 3 hal yang dilakukan, yaitu job analysis, job deskripsi, dan job specification. Job deskripsi bisa disebut juga personal qualification yang dapat dibagi 2, yaitu general qualification dan specific qualification. General qualification yaitu kualifikasi minimal untuk menempati satu pos tertentu. Kualifikasi ini menyangkut latar belakang pendidikan, gender, usia, dan lain-lain. Sedangkan specification qualification yaitu kualifikasi tambahan secara spesifik yang sangat dibutuhkan. Contohnya kualifikasi ini seperti keahlian tambahan dalam bidang lain dan pengalaman di bidang tertentu. Yang ketiga yaitu analisa ketersediaan tenaga kerja, merupakan sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya dan diperlukan bagi perusahaan di masa yang akan datang, termasuk beberapa jumlah tenaga kerja yang promosi, demosi, transfer, dan lain-lain. Perusahaan harus menganalisa apakah ketersediaan tenaga kerja cukup atau tidak. Yang keempat yaitu melakukan tindakan inisiatif. Contohnya yang pertama, sekiranya tenaga kerja yang sudah memadai bagi perusahaan di masa yang akan datang, tidak perlu tindakan inisiatif. Yang kedua, sekiranya tenaga kerja yang tersedia perlu dilakukan perombakan, maka perlu dilakukan rasionalisasi dan perekrutan. Yang kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Tentunya kegiatan perusahaan yang dilakukan senantiasa berubah dari masa yang akan datang, sehingga perlu evaluasi terhadap perencanaan SDM dengan perencanaan strategis perusahaan dan dilakukan tindakan korektif sekiranya ada ketidaksesuaian atau terjadi perubahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adianti Maidyaningrum dengan NIM 2003101112. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement.
Setelah perencanaan sumber daya manusia dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penyediaan sumber daya manusia melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah rekrutmen, yang kedua ada seleksi, yang ketiga adalah penempatan tenaga kerja. Rekrutmen sendiri terdiri dari rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk seleksi itu biasanya terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan yang ketiga adalah seleksi sikap dan perilaku. Untuk yang ketiga adalah penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sendiri adalah proses pemilihan tenaga kerja yang telah disesuaikan dengan syarat dan kualifikasi perusahaan untuk menempatkan pada tugas yang telah ditetapkan. Saya akan membahas tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi dan syarat yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja, pengajuan permohonan pada institusi pendidikan, dan lain-lain. Rekrutmen sendiri terbagi menjadi rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Tenaga kerja yang sudah ada ini diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lain dari jabatan yang dijalani. Kelemahan dari rekrutmen internal adalah yang disebut efek ripple. Efek ripple ini di mana tenaga kerja yang digantikan tadi itu mengalami efek psikologis atau perasaan tidak nyaman. Untuk yang kedua ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini adalah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang diperoleh dari luar perusahaan atau bisa disebut outsourcing. Upaya dalam rekrutmen eksternal ini bisa dilakukan melalui iklan media massa atau interview kampus-kampus dan lain-lain. Untuk kelebihan dari rekrutmen eksternal sendiri adalah perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang lebih baik atau dapat membawa semangat yang baru pada perusahaan yang akan berefek pada produktivitas perusahaan. Untuk keterbatasan rekrutmen eksternal sendiri adalah mengenai adaptasi lingkungan dari tenaga kerja yang baru. Adaptasi ini akan memakan waktu yang lama. Adaptasi ini seperti adaptasi terhadap jabatan atau tugas-tugas atau misi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan biasanya akan meminta syarat atau pengalaman tertentu saat perekrutan. Saya akan membahas tentang seleksi. Seleksi adalah upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang telah memenuhi syarat kualifikasi dari sekian pendaftar calon tenaga kerja pada proses perekrutan. Seleksi ini terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. Untuk yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi sendiri adalah perusahaan melakukan validasi atau verifikasi atas segala persyaratan administrasi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu. Nah, seleksi administrasi ini biasanya dapat berupa validasi atau verifikasi borang aplikasi, ijazah pendidikan, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada seleksi kualifikasi. Nah, seleksi kualifikasi ini adalah seleksi atas calon tenaga kerja dari sisi kualifikasinya menyangkut kesesuaian calon tenaga kerja terhadap jabatan yang akan ditempati. Seleksi kualifikasi ini sendiri biasanya terbagi menjadi tes tulis dan tes tidak tertulis. Untuk tes tulis biasanya seperti ujian pengetahuan umum, ujian logika, maupun ujian yang sesuai dengan jabatan. Untuk yang tes tidak tertulis itu biasanya perusahaan akan menyuruh calon tenaga kerja untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan jabatan atau tugas yang akan diemban. Contohnya seperti jika mendaftar menjadi penjual, perusahaan akan menyuruh untuk mempraktikkan cara menghadapi pelanggan. Untuk esensi dari seleksi kualifikasi sendiri adalah memastikan benar-benar tenaga kerja yang dapat diandalkan untuk perusahaan dalam jabatan tertentu. Untuk yang ketiga ada seleksi sikap dan perilaku. Nah, seleksi sikap dan perilaku ini adalah calon tenaga kerja diuji dari sisi sikap dan sisi psikologis, kemampuan tentang bersikap baik dan konsentrasi dalam pekerjaan tim maupun perorangan. Untuk seleksi sikap dan perilaku ini biasanya terdiri dari ujian dan wawancara. Untuk tes ujiannya itu biasanya tes psikologis, dan untuk wawancaranya itu biasanya dilakukan untuk menggali info lebih jauh mengenai bagaimana cara bersikap calon tenaga kerja dan perilaku sehari-hari menyangkut motivasi, harapan, visi, dan calon
dari calon tenaga kerja terkait dengan jabatan yang akan diemban. Seleksi tersebut biasanya akan dilaksanakan atau dilakukan oleh tim manajemen, atau tim manajemen akan dibantu oleh konsultan manajemen. Untuk yang selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Penempatan tenaga kerja. Adaptasi dalam penempatan kerja baru merupakan hal yang dialami oleh tenaga kerja di perusahaan manapun. Perusahaan perlu memastikan bahwa tenaga kerja yang baru direkrutnya benar-benar siap untuk bergabung dengan perusahaan. Tidak saja dilihat dari sisi kualifikasinya, akan tetapi juga dari kesiapannya untuk bekerja secara tim. Tenaga kerja ini ditempatkan sebagai manajemen train yang dilatih oleh perusahaan untuk selain memberikan proses internalisasi kepada tenaga kerja dengan perusahaan, juga untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat kesiapan tenaga kerja pada bagian tertentu di perusahaan. Saya Siti Khalifah, NIM 2003101093. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengembangan sumber daya manusia atau personal development. Bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategi perusahaan serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Untuk memastikan tenaga kerja tetap terpelihara kualifikasinya sesuai dengan perencanaan strategi perusahaan. Di antara program-program yang terdapat pada pembinaan tenaga kerja yang lama, yaitu program pelatihan motivasi, program pelatihan 7 Habits atau Stephen Covey. Program pengembangan tenaga kerja personal development. Secara garis besar, program pengembangan tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu on the job dan off the job. Metode on the job sebagai berikut. Yang pertama, coaching. Program berupa bimbingan yang diberikan atasan kepada bawahan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, playing progression. Program berupa pemindahan tenaga kerja pada bagian-bagian lain melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda. Ketiga, job rotation. Program pemindahan tenaga kerja ke bagian yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda agar tenaga kerja lebih dinamis dan tidak monoton. Keempat, temporary tasks. Pemberian tugas pada suatu kegiatan atau proyek atau jabatan tertentu untuk periode waktu tertentu. Kelima, performance appraisal. Proses evaluasi untuk mengukur performa perusahaan dalam periode tertentu. Program pengembangan tenaga kerja. Metode of the job yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Executive Development Program. Program di mana pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program-program khusus di luar perusahaan yang terkait dengan analisa kasus, simulasi maupun metode pembelajaran lainnya. Kedua, laboratory training. Program yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program berupa simulasi atas dunia nyata yang terkait dengan kegiatan perusahaan, di mana metode yang biasanya digunakan adalah berupa role-playing simulasi. Ketiga, organization development. Program yang ditujukan kepada tenaga kerja dengan mengajak mereka untuk berpikir mengenai bagaimana cara memajukan perusahaan lainnya. Saya Pramesti Wahyu Widyastuti dengan NIM 2003101102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tenaga kerja atau personal maintenance. Pemeliharaan tenaga kerja dilakukan agar tenaga kerja yang ada di perusahaan terpelihara produktivitasnya, efektivitasnya, dan efisiensinya. Mengapa pemeliharaan ini dilakukan? Karena maraknya fenomena hijacking atau pembajakan tenaga kerja. Di mana pembajakan tenaga kerja ini yaitu ketika suatu perusahaan telah memiliki tenaga kerja terbaik di dalamnya, namun perusahaan tersebut tidak dapat memberikan kompensasi yang baik kepada tenaga kerjanya, sehingga para tenaga kerja memilih untuk pindah ke perusahaan lain yang dapat memberikan kompensasi yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Perusahaan perlu memahami bahwa tenaga kerja memiliki motif yang berbeda karena untuk menunjukkan kinerja terbaik bagi perusahaan.
Perusahaan perlu mengagendakan program pemeliharaan tenaga kerja untuk memberikan penghargaan yang sesuai dan mampu untuk tetap memelihara tenaga kerja terbaik dalam jangka waktu yang panjang. Saya Alina Yuswininaya dengan NIM 20031011125 akan menjelaskan tentang program pemeliharaan tenaga kerja atau program personal maintenance. Program pemeliharaan tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompensasi dan yang kedua ada benefit. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk program pemeliharaan tenaga kerja dalam bentuk penghargaan seperti dalam bentuk uang atau yang biasa disebut dengan insentif. Kompensasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada kompensasi tingkat upah atau wage levels, yang kedua ada kompensasi tingkat struktur penggajian atau wage structure, yang ketiga ada pengupahan secara individual atau individual wage division. Yang pertama, tingkat upah atau wage levels, yaitu pendapatan yang akan diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukannya. Yang kedua, ada struktur penggajian atau wage structure, yaitu tingkatan-tingkatan upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja oleh perusahaan. Tingkatan-tingkatan tersebut seperti tingkat upah dari seorang direktur, tingkat upah dari seorang manajer, sampai juga bagian teknisi, dan juga lain-lain. Mengenai kejelasan struktur penggajian atau wage structure ini akan memberikan atau membantu tenaga kerja dalam merencanakan rencana karir yang akan direncanakan. Yang ketiga, ada pengupahan secara individual atau individual wage decision, yaitu memberikan kejelasan untuk setiap individu mengenai kompensasi yang akan diterimanya jika bekerja dengan tingkat pengorbanan yang berbeda-beda. Maksud dari tingkat pengorbanan yang berbeda-beda adalah kadang setiap tenaga kerja ada yang kerja secara penuh atau ada kerja secara paruh waktu maupun bekerja secara lembur. Jadi mereka tingkat penggajiannya berbeda pula. Namun dalam beberapa kasus perusahaan memberikan perlakuan sama kepada tenaga kerja. Justru perlakuan ini akan memberikan tenaga kerja yang baik dari yang baik menjadi buruk, karena mereka berpikir bahwa tenaga kerja yang baik itu tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua, program pemeliharaan tenaga kerja adalah benefit. Benefit artinya adalah bentuk program pemeliharaan tenaga kerja dalam bentuk penghargaan yang diberikan atau disediakan perusahaan sebagai upaya untuk memelihara tenaga kerja tersebut agar dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Benefit sendiri dapat berupa cuti kerja atau asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, poliklinik gratis bagi pihak keluarga dan tenaga kerja. Tujuan benefit ini agar para tenaga kerja tersebut tetap bisa terpelihara produktivitasnya. Selanjutnya adalah tentang pemanfaatan sumber daya manusia atau personal utilization. Tujuan bermanfaat sumber daya manusia atau personal utilization ini adalah untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategis perusahaan. Tentunya pemanfaatan sumber daya manusia juga ada program-programnya. Programnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada demosi, yang ketiga ada transfer, dan 4 ada separasi. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja dari posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan, atau sering juga disebut dengan naik jabatan atau naik pangkat. Yang kedua ada demosi. Demosi adalah proses penurunan tenaga kerja yang ke lebih rendah karena disebabkan oleh penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Ketiga, ada transfer. Transfer adalah upaya untuk memindahkan tenaga kerja tersebut ke bagian lain yang dapat diharapkan agar tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Yang terakhir ada separasi. Separasi adalah upaya perusahaan untuk memindahkan lingkungan kerja dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Biasanya ini dilakukan karena adanya konflik atau suatu masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja.
keseluruhan pemanfaatan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia yang telah dijelaskan tadi tentunya memerlukan proses evaluasi yang terus-menerus. Konsep evaluasi yang terus-menerus dan menyeluruh saat ini dikenal dengan Total Quality Management atau TQM. Tujuannya adalah agar perusahaan secara jangka panjang dapat melalui penyediaan dan pemeliharaan tenaga kerja dapat senantiasa terjamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengelola keragaman dalam pekerjaan. Tentunya manusia di dunia ini memiliki perbedaan sangatlah besar ya, baik dilihat dari segi biologis, segi geografis, ataupun demografis. Salah satu program yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan pengelolaan atas keragaman yang terdapat di antara tenaga kerja. Selanjutnya, yaitu pengertian dari keragaman atau the meaning of diversity. Keragaman muncul ketika terdapat perbedaan. Keragaman tersebut dapat dilihat dari segi usia, segi gender, dan juga status maupun juga suku bangsa. Sehingga perusahaan perlu memikirkan upaya untuk mengelola keragaman ini agar tujuan organisasi tetap dapat terpelihara dan terjamin sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu dampak dari keragaman atau the impact of diversity. Dampak keragaman ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya yaitu keragaman sebagai keunggulan kompetitif, artinya keragaman ini akan dapat memperkuat organisasi atau perusahaan. Keragaman ini dapat dilihat jika perusahaan memiliki sistem yang jelas dan transparan bagi seluruh tenaga kerja. Contohnya yaitu perbedaan antar kualitas tenaga kerja dari perempuan dan juga laki-laki. Yang kedua, dapat dilihat dari segi geografis, seperti Menara Kembar Malaysia. Menara Kembar Malaysia merupakan menara tertinggi setelah World Trade Center di Amerika Serikat yang runtuh tahun 2001. Penanggung jawab menara tersebut memberikan pekerjaan konstruksi kepada kontraktor yang berbeda, yaitu negara Korea dan juga negara Jepang, sehingga memacu persaingan antara kedua negara tersebut untuk dapat menghasilkan atau membangun menara kembar yang terbaik. Jika dilihat dari sisi negatif, yaitu keragaman sebagai sumber konflik. Keragaman bisa menjadi suatu konflik atau masalah apabila terdapat perbedaan antara tenaga kerja yang tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan. Sebab konflik ini bisa dari faktor etnik, kelompok informal dalam organisasi, dan juga berbagai keragaman dalam lingkungan pekerjaan, terutama antar tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengelola keragaman dalam organisasi. Ada dua hal yang bisa dilakukan agar keragaman mampu membawa organisasi dan perusahaan ke arah pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu pendekatan yang dilakukan secara individu atau strategi individual. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh organisasi atau pendekatan organisasi. Nah, di dalam pendekatan organisasi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, memberikan ketetapan yang adil. Yang kedua, menghargai isu-isu tentang keyakinan atau ciri khas tenaga kerjanya. Contoh misalnya cuti hari raya, cuti hamil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran untuk bertoleransi di antara tenaga kerjanya. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.